Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua nggih? Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu guru yang saya hormati, dan tak lupa kepada dua putri kita tercinta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita bersama-sama untuk belajar yaitu tentang budaya positif, di mana kalau kemarin kita sudah mempelajari budaya positif, hari ini kita menguatkan kembali. Semoga dengan diseminasi budaya positif ini akan membawa hal positif kepada SD kita tercinta. Kita bisa melaksanakan atau menerapkan budaya positif di SD Negeri Rejosari. Sebelum kita mulai, mari kita bermain terlebih dahulu biar tidak ngantuk, karena suasana sudah siang ya, dimulai dengan siang. Saya mohon Bapak Ibu untuk berdiri sebentar. Kita bermain menghitung angka. Mudah sekali karena semuanya sudah bisa, angka 1 sampai 10 sampai 100. Tetapi apabila kita menemukan angka 3, itu jangan disebutkan angkanya, melainkan dengan kata lain. Kita sepakati bisa door, bisa ting, apa keluping. Kita sepakati apa? Door. Oke. Ketika menyebutkan angka 3 atau kelipatannya, maka harus menyebutkan dengan door. Misalnya 1, 2, door, 4, 5, door, dan yang selanjutnya. Siap? Siap. Peraturannya bila salah menyebutkan bagaimana, silahkan duduk terlebih dahulu. Oke? Oke. Ini masalah harga diri. Siap? Siap. Dari Bapak Kepala Sekolah, monggo. 1, 2, 4, 5. Door. 7, 11. Door. 16. Door. 19. 20. Door. Terima kasih teman-teman. Ternyata konsentrasi semua. Alhamdulillah rohnya sudah berada di sini semua. Bapak Ibu, budaya positif. Mengapa kita perlu mempelajari budaya positif dan menerapkan budaya positif di sekolah? Karena tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini perlu kita luruskan kembali bahwasanya seorang pendidik atau guru itu adalah tugasnya hanya menuntun. Jadi setiap anak itu lahir dengan kodratnya masing-masing, dengan bakatnya masing-masing. Setiap anak juga tumbuh di lingkungan alam yang berbeda. Sebagai contoh, kita dalam kasus SD kita adalah masalah baik ya. Nah, sudah dari kelas 1 kita didik dengan cara kita, sudah sesuai prosedur ya, istilahnya SOP-nya sudah diberikan semua. Tapi sampai di kelas 3 perkembangan membacanya masih belum
dengan teman-teman. Sehingga PR kita adalah menuntunnya, bukan kita mengajak dia atau mengharuskan dia sama dengan teman-temannya, tetapi kita hanya menuntunnya. Jika kita tidak bisa, sudah kita pasrahkan pada Yang Maha Kuasa. Jadi kita jangan pusing dengan murid kita, Bagas tidak bisa membaca misalnya, atau si Atar nilainya tidak pernah naik, malah semakin menurun dan sebagainya. Padahal kita juga memperlakukan mereka sama dengan teman-temannya. Itu mungkin kodratnya yang berbeda dengan teman. Kemudian berdasarkan kodrat alam di mana tempat mereka tinggal. Sebagai contoh, di daerah Tegalsari, daerah Kaliabu, atau di daerah Rejosari, Randusari maupun Kagungan, dari lingkungan murid-murid kita memiliki karakter yang berbeda-beda. Lingkungan mereka yang membentuk karakter peserta didik tersebut. Misalnya di daerah Gondangsari masih menekankan adat sopan santunnya yang sangat ketat. Nah, itu akan sangat berpengaruh kepada karakter peserta didik kita. Sehingga tugas kita hanya menuntun, mengembangkan sesuatu yang baik itu untuk dikembangkan, dan yang meluruskan sesuatu yang bengkok pada peserta didik kita. Salah satunya dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Lalu, apakah budaya positif itu? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi setara atau sehaluan dengan visi yang sudah kita susun bersama, yaitu mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter pelajar, profil pelajar Pancasila. Nah, ini salah satunya dengan cara menerapkan budaya positif kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar menumbuhkan karakternya. Konsep utama budaya positif diantaranya adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita bahas satu persatu, Bapak Ibu. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Sehingga apa? Lingkungan yang nyaman, aman, ramah itu menjadi prasyarat utama agar budaya positif itu bisa diterapkan di sekolah. Sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan belajarnya, yaitu merdeka, bahagia, dan selamat, atau selamat dan bahagia baik dalam proses belajarnya di sekolah maupun dalam menghadapi tantangan zaman di zamannya. Sebagaimana kita pernah belajar dulu di SD, saya berbagi sedikit. Saya itu pernah mengalami perundungan ketika kelas 2 SD. Karena zaman dulu itu belum tahu itu namanya perundungan atau bullying dan sebagainya. Ada teman saya laki-laki yang sukanya mengganggu teman perempuan. Nah, ketika istirahat, karena saya di dalam kelas dan teman-teman yang lain itu di luar, saya hanya berdua, punggung saya itu dikentuti sama anak laki-laki, dan sampai sekarang masih terbekas, teringat. Sehingga apa? Kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi di sekolah itu akan diingat oleh anak sepanjang hayat. Sehingga tugas seorang pendidik adalah
kenangan yang positif, kenangan yang indah yang agar diingat itu bukan suatu hal yang tabu atau menyedihkan, tapi akan memberikan semangat. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Ya, seperti kemarin kita sudah pelajari ada 5 kontrol guru. Nanti kita akan flashback kembali dan belajar. Nah, selanjutnya coba kita mencoba terlebih dahulu. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan tangan sambil membayangkan bahwa di dalam kepalan tangan tersebut ada sebuah mutiara yang sangat berharga. Tugas rekan Anda B itu membuka kepalan tersebut. Rekan B boleh merayu, mengintimidasi, menghardik atau membujuk agar dia bisa melihat atau mengambil mutiara tersebut. Kita mau mencoba? Silakan berpasangan. Salah satu mengepal, yang salah satu berusaha untuk membuka. Oke. Silakan, boleh merayu, memaksa, menggelitik. Kalau lagi buka nanti ambil tak cuek. Intimidasi. Sudah? Ya. Coba siapa yang bisa membuka kepalan kalian? Di mana? Mau dibuka atau di mana? Ada yang sudah bisa berhasil? Siapa yang sudah terbuka? Terima kasih. Dari hasil ayo mencoba, kira-kira umpan balik apa yang Bapak Ibu rasakan? Silakan monggo yang mau memberikan testimoni umpan balik. Monggo, silakan. Untuk mempertahankan sesuatu yang berharga itu kan, Ya, kalau untuk kita kan kalau yang mengepal itu kan berarti melindungi sesuatu yang berharga. Nah, jadi harus dipertahankan sedemikian rupa. Gitu. Nah, yang mencoba membuka, pengen tahu apa tujuan di dalamnya tuh. Nah, kayak gitu. Jadi pengen merebutnya. Nah, kayak gitu. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat Tuhan. Saya baik. Peserta didik kita ibaratkan adalah sebuah mutiara yang ada dalam dirinya. Jadi tiap siswa itu punya sebuah potensi yang ada di dalam diri peserta didik tersebut, dan guru ibaratnya adalah kita sebagai guru ingin mengetahui apa yang ada di dalam potensi peserta didik tersebut. Nah, untuk mengetahui apa yang ada dalam diri peserta didik itu, kita perlu adanya teknik-teknik atau cara-cara yang harus ditempuh sehingga kita bisa mengetahui potensi yang ada dalam diri peserta didik. Bagus sekali, tepuk tangan buat bagus. Komentar dari rekan-rekan kita semua benar semuanya. Nah, Bapak Ibu itu terkait dengan teori kontrol. Oke. Nah, di sini ketika setiap manusia itu mempunyai kontrol dirinya masing-masing, sama dengan peserta didik. Ketika kepalan tangan itu diizinkan, dengan mudah sekali dia akan membuka, monggo, ya kan? Nah, tapi agar dia mengizinkan kan mungkin kita harus menempuh dengan berbagai cara. Ketika kita semakin mengintimidasi, apa yang dapat kita rasakan? Maka kepalanya semakin
sebenarnya yang memiliki kontrol adalah diri kita sendiri, sama murid adalah muridnya dirinya sendiri. Nah, sebagaimana kita kalau kita ingin percaya kepada orang lain, kita merasa aman, ya kan? Maka kita akan mudah memberikan diri kita untuk orang lain, sama dengan murid kita. Jadi ketika kita memperlakukan murid dengan baik, ya, sesuai kodratnya, maka dia akan mudah untuk mengizinkan agar kontrolnya bisa maksudnya diarahkan oleh guru. Nah, itu tentang teori kontrol, di mana dulu guru harus mengontrol murid, kemudian orang dewasa berhak memaksa. Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan efektif akan bermanfaat. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, dari kegiatan Ayo Mencoba tadi kita bisa menyimpulkan bahwa paradigma zaman dulu seperti ilusi kontrol dari William Glasser tersebut sudah tidak bisa diberlakukan. Bagaimana agar kita itu mudah untuk membuka kontrol murid? Ini teori, saya sampaikan teori secara agamis ketika saya mendapatkan ilmu pas pertama kali ikut seminar waktu saya Wiyata Bakti. Saya masih ingat sekali. Pemateri itu mengatakan, jika murid kamu akan mudah untuk dikontrol, mudah untuk diarahkan, maka ketika berdoa, ketika membaca Asmaul Husna, kamu tungguin. Nah, ketika kamu menunggui, kamu dalam hati berdoa kepada Allah, meminta kepada Tuhan untuk membukakan hati para peserta didik kita agar mereka mudah menerima ilmu yang akan kita sampaikan. Itu resep rahasia yang mudah sekali untuk dilaksanakan. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan. Baik Bapak Ibu, disiplin positif yaitu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, pendapatnya Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Contohnya dengan adanya peraturan sekolah. Disiplin sekolah kita maknai itu untuk agar siswa itu patuh. Namun ternyata setelah kita amati, benar siswa patuh, tapi saat itu saja. Ketika siswa kita lulus dari sini, dari SD, di SMP ini, mungkin karena disiplinnya beda dengan SD, kita mendapatkan kabar anak kita melakukan tindakan berikut. Nah, itu berarti disiplin positif yang sebenarnya belum berhasil, hanya sebatas kepatuhan. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Jika siswa itu sudah melaksanakan sesuatu yang dia yakini benar tanpa diperintah oleh gurunya atau orang tuanya, maka dia sudah memiliki disiplin positif. Disiplin diri. Contoh, anak-anak tanpa disuruh sudah melaksanakan sholat duha dengan benar, tidak hanya wudu bibuyuk beberapa grup. Contoh lagi, tanpa disuruh, tanpa diberi PR, setiap habis maghrib atau habis isya anak belajar. Itu dia berarti sudah memiliki disiplin. Tanpa disuruh, dia
yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dalam hal ini karena kita melaksanakan kurikulum merdeka, jadi nilai-nilai positif yang atau nilai kebajikan yang ingin dicapai adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi: beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, gotong royong, bernalar, kritis, dan berkepentingan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus memahami pandangan orang lain. Oke. Kebutuhan setiap orang itu pasti berbeda dengan kebutuhan itu. Di mana kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup ini termasuk kesehatan, tempat tinggal, finansial, kemudian kebutuhan biologis maupun rasa aman atau kebutuhan fisiologis. Kasih sayang dan rasa diterima, Bapak Ibu sudah memahaminya. Ya, kita merasa diterima dalam sebuah lingkungan, disayangi. Kebebasan, ya, kita bebas untuk berpendapat. Dalam hal ini bebas bukan tidak sesuai aturan, tapi bebas dalam berkreasi. Ketika ingin bersenang-senang juga tidak ada yang menghalangi, tapi dalam hal kebaikan. Kemudian kesenangan, hobi ini termasuk kesenangan, dan penguasaan. Penguasaan itu merasa diakui atas prestasi atau senioritas, itu termasuk penguasaan. Baik Bapak Ibu, untuk memperdalam tentang kebutuhan dasar manusia, saya sudah menyajikan 3 kasus yang sangat harus kita pecahkan, karena ini kasusnya menurut kasus saya adalah kasus terbesar yang ada di SD Negeri Bejosari. Kasus pertama, Aida sering menangis ketika temannya memberi masukan atau kritikan. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh Aida? Kasih sayang. Monggo, siapa yang mau menjawab? Kasih sayang. Ibu. Dari kasus 1, Aida sering menangis ketika temannya memberi masukan atau kritikan. Nah ini mungkin dari dalam diri Aida itu adanya kekurangan kasih sayang dari orang tua, sehingga sangat sensitif terhadap Terima kasih. Monggo yang lain, mungkin selain kasih sayang, kira-kira kebutuhan apa? Kenapa kok sering menangis? Mungkin diarwari pura-pura mawon nangis, ya kan? Antri keduluan temannya nangis. Monggo silakan. Oke. Ya, kalau menurut saya kasus 1 itu sering menangis ketika temannya memberi masukan atau kritikan. Mungkin dia itu merasa dia butuh diakui dulu oleh teman-temannya, karena dia itu merasa sepertinya teman-temannya hanya menjustis dia tanpa memahami perasaannya. Berarti butuh pengakuan nih, selain kasih sayang dari orang tuanya, karena kita melihat bahwasanya Aida itu keluarganya kurang harmonis, ya kan? Dengan adiknya itu juga tidak hanya sedikit, ya. Jadi dia mungkin kurang kasih sayang dari orang tuanya. Nah, yang kedua butuh pengakuan, oke, ini sebagai kebutuhan dasar penguasaan ya, butuh pengakuan atau karena apa? Dia tidak pernah dipuji, ya. Selama ini dia tidak pernah dipuji oleh teman-teman. Ya, mungkin dalam memperbaiki kasus 1 ini kita akan memberikan kasih sayang yang lebih, ya, yang biasanya nangis di jidorke mau dibiarkan saja, tapi ini butuh perhatian.
mendorong kursi dan meja saat teman-teman menasihatinya. Ini kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum dimiliki Aida? Monggo. Silakan, monggo. Udah lagi, apa-apa. Kalau menurut saya dari kasus itu, Aida itu butuh rasa aman. Jadi kebutuhan hidup yang pertama itu tahan hidup ya. Itu rasa aman karena dia namanya dari orang tuanya itu kasar kepada dia. Jadi dia mungkin juga takut kalau teman-temannya itu akan mengkasarnya. Jadi dia menunjukkan bahwa dia itu kuat dulu harusnya dia. Ya, terima kasih, bagus sekali. Ternyata Aida banyak sekali kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Rasa aman, ya, rasa aman dia juga menunjukkan bahwa biar aman dia itu juga bisa, gitu ya, biar ditakuti oleh teman-temannya dengan mendorong kursi dan meja. Kemudian kasus ketiga, Aida ingin kabur dari dalam kelas saat pelajaran ketika guru membimbing dan mengarahkannya. Ketika dia sudah menangis, ngamuk-ngamuk, dia nggak mau diarahkan dan ingin kabur, ingin pulang. Kebebasan. Apa? Kebebasan, ya. Ternyata dari tiga kasus satu anak, kita bisa menganalisis kebutuhan dasar Aida, yaitu kurang kasih sayang, kemudian butuh penguasaan, rasa aman, ya. Kemudian tadi yang terakhir adalah kebebasan. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih, ya. Law, power, dan safety. Nah, selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Ada dua macam, yaitu motivasi intrinsik atau internal, dan yang kedua adalah motivasi eksternal. Pada dasarnya motivasi eksternal ini peserta didik melakukan sesuatu karena takut akan hukuman, dan yang kedua karena akan mendapat penghargaan atau hadiah. Kemudian motivasi yang paling bagus adalah motivasi internal atau intrinsik, yaitu dia mampu menghargai diri sendiri. Akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukan itu? Apabila peserta didik sudah memiliki disiplin positif, dia akan mampu dengan sendirinya memunculkan motivasi internal yang dimilikinya. Nah, tugas guru adalah mensupport atau mendukung peserta didik, mengarahkan agar peserta didik mampu menumbuhkan motivasi internal dari dalam dirinya, yaitu untuk menghargai diri sendiri tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, ternyata dari setelah mempelajari ini, saya itu baru sadar selama ini di sekolah kita ketika ada event hadiah, ketika ada event hadiah, prestasi hadiah. Jadi anak bersemangat, motivasinya terlihat. Tapi setelah beberapa saat, besok akan ada acara ini, anak-anak bertanya, hadiahnya apa? Oh, ini berarti karena faktor hadiah, penghargaan. Dan ternyata dengan memberikan penghargaan seperti itu akan berubah menjadi hukuman atau berdampak negatif, karena anak itu akan merasa ketergantungan. Jika tidak ada hadiahnya, saya tidak mau. Jika tidak ada imbalannya, sehingga penghargaan ini tidak sepenuhnya juga tidak boleh, tetapi untuk yang khusus boleh, seperti kita perlombaan. Nah, itu termasuk penghargaan yang khusus. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ingin berpendapat? Tidak? Lanjut mawon. Selanjutnya restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri dari restitusi ini adanya kolaborasi
minta maaf. Ya, saya minta maaf. Kok begitu mudahnya cukup dengan minta maaf? Kan dalam hati kita seperti itu. Ketika kita disakiti, ternyata cukup dengan minta maaf. Nah, restitusi ini menginginkan lebih dari hanya sekedar minta maaf. Oke, memperbaiki lakunya terutama. Fokus pada karakter, nah ini fokus pada karakter bukan tindakan. Kalau tindakan, contoh konsekuensi. Kalau tidak mengerjakan PR atau tidak mengerjakan tugas, maka mengerjakan di luar kelas. Karena itu sebuah kesepakatan, maka disebut konsekuensi. Tapi itu hanya seperti tidak akan memunculkan karakter. Besok berarti saya harus mengerjakan tugas di rumah PR-nya, tapi belum sampai kepada pentingnya mengerjakan PR itu seperti apa. Nah, ini restitusi bermaksud untuk menumbuhkan karakter. Jadi agar siswa itu dengan sadar untuk mengerjakan PR. Restitusi posisi kontrol guru. Kemarin kita sudah mempelajari ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pemantau, merasa bersalah, teman, dan manajer. Penghukum ini ciri-cirinya bagaimana? Berkaca timbang, menuding, menggunakan kata yang tinggi, nada tinggi, ya, intonasi yang tinggi. Apa akibatnya yang dirasakan murid? Iya. Jadi itu punya rasa dendam. Iya, betul. Punya rasa dendam. Awas, ya kan? Nah, muncul kata-kata awas besok. Oh, berarti tak bocor. Nah, sementara pemantau itu ciri-cirinya langsung pada mengingatkan kepada peraturan. Contoh, ada siswa datang ke Mbak Pio, datang terlambat. Mbak Pio, kamu tahu peraturan di sekolah kita? Ya, Bu. Kalau terlambat itu melanggar peraturan tidak? Ya. Nah, itu apa konsekuensinya? Saya harus keliling halaman atau belajar di luar. Nah, itu termasuk pemantau langsung menuju kepada aturannya apa? Konsekuensinya apa? Pembuat merasa bersalah, ciri-cirinya dengan suara halus, tapi bahasa Jawanya nyelekit. Oke, dengan suara halus tapi dirasa itu tidak nyaman. Nah, sebagai teman, bagus sebagai teman, kita seolah-olah peserta didik merasa saya temannya Bu Guru, saya diperhatikan Bu Guru. Tetapi efek negatifnya adalah peserta didik itu akan merasa ketergantungan pada guru. Kemudian posisi yang terakhir adalah manajer, di mana posisi manajer ini pendekatan terhadap anak menggunakan restitusi. Dari kelima posisi kontrol guru ini, menurut Bapak Ibu yang paling baik adalah posisi apa? Manajer. Oke, setelah lama duduk, mari kita ice breaking dulu. Ya, Bapak Ibu bermain kereta sambil bergoyang, mengambil kertas yang berisi peran posisi kontrol guru. Ketika musik berhenti, maka peserta tidak boleh bergerak. Selanjutnya, setelah mendapatkan kertas yang sudah saya sediakan, di sini kertasnya berisi 5 posisi kontrol guru dan murid. Karena kita kasusnya Aida, fokus satu kasus saja, maka nanti murid tertulis Aida 1, Aida 2, dan seterusnya. Nanti guru sebagai posisi kontrolnya berpasangan dengan murid, yaitu Aida 1 atau 2 dan seterusnya. Oke, kita akan mempraktekkan posisi kontrol guru sesuai nanti yang Bapak Ibu ambil di sini. Oke.
Monggo. Monggo silakan. Kita buat seru-seruan aja. Yang tidak mantap. Iya. Ya, silakan, monggo. Siapa? Di depan saja. Muridnya lebih tinggi ya? Muridnya lebih tinggi. Oh iya. Apa muridnya Pak? Iya. Muridnya biasa. Silakan. Ada juga. Iya, pakai jadi murid. Enggak? Silakan. Yuk. Ayo satu. Seru ini. Apa lagi? Anaknya apa Pak Iba? Ini yang mau kasih Boleh jangan ngomong. Bentar, belum ini Pak, belum action gitu Pak. Ayo. 1, 2, 3. Ayo jadi. Tunggu lagi dulu saya. Saya nongki. Ayo. Ayo Mama. Oh, dari Aida. Iya. Cek. Bu guru, saya dimarah-marahin sama itu Bu Sela. Padahal ini gelang emas, dibilang dia bukan gelang emas gitu. Sini. Sela, sini. Sela. Kalau putih kan bukan emas. Sela. Enggak, Bu, itu kan putih warnanya. Kalau emas kan harusnya putih, berarti itu bukan emas. Ini emas kok, ini Enggak, emas. putih kok. Sudah. Sekarang jangan berantem seperti itu ya. Mbak Aida yang tenang, Stella juga yang tenang. Yang siapa temennya ya? Iya. Vio yang tenang juga. Vio juga yang tenang. Sekarang gini, masalahnya apa? Mbak Aida juga tidak boleh seperti ini. Ini kalau kayak gini nanti gimana jadinya kalau fungsi di brok kayak gini? Rusak Bu guru. Nah, sudah tahu kalau rusak. Mbak Ida bisa dandani kalau rusak. Nggak bisa. Makanya kalau tidak bisa jangan brok-brokin ya. Gini. Nah, juga Mbak Fia juga kayak gitu. Yang memang mau emas atau enggak, Mbak Fia juga tidak boleh menjat seperti itu. Jadi harus bagaimana? Oh iya, kalau mau minta maaf, silakan ayo minta maaf. Sudah ya, Mbak Aida, jangan nangis lagi ya. Mbak Fia juga ya, besok lagi kalau ada seperti itu jangan langsung seperti ini. Sudah bisa kembali lagi. Seperti itu aku mau. Tepuk tangan buat rekan-rekan kita yang luar biasa. Oke. Sudah menerapkan kasus berapa? Kasus 2 nih. Kasus 2. Ya, kasus 2. Mengamuk dan mengamuk, mendorong kursi dan meja saat teman-teman menasihatinya. Nah, kemudian posisi kontrol yang sudah digunakan adalah sebagai manajer. Coba Bapak Ibu, siapa yang ingin berpendapat setelah tadi kita melihat praktik dari posisi manajer dalam menangani kasus 2. Silakan monggo yang ingin berpendapat. Monggo. Mungkin sebagai Aida, kira-kira ketika diberi tindakan seperti manajer, apa yang dirasakan Aida? Dengan adanya tindakan dari Bu Guru Aida, seharusnya menyadari bahwa tindakan itu salah dan harus mengetahui
juga tidak akan menemukan jodoh. Jadi mungkin lebih berhati-hati lagi untuk mengambil dengan. Terima kasih. Kemudian sebagai ibu manajer, Mungkin tadi ada sedikit kurang ya. Kurang mungkin kalau manajer itu kan perannya banyak sekali. Kalau mungkin mendamaikan itu, mungkin kalau kenyataannya mungkin Aida itu tidak langsung oh ya mau minta maaf dan sebagainya, pasti masih protes dan sebagainya. Mungkin butuh pelukan lagi, butuh direspek lagi dan lain sebagainya, pendekatan yang lain. terima kasih. Tepuk tangan untuk ketiga dan kasihnya. Untuk selanjutnya adalah yang ingin berperan nanti mungkin sebagai pemukul, pemantau, sebagai teman. Gak apa-apa. Ayo. Itu sesuai amal perbuatan. Tadi kita ambil secara adil, apa namanya, acak. Monggo. Mbak Ina dapat sama Mbak Ina. Mau kita tuh kudu nempel ya. Jadi itu paling banget. Sesuai amal. Boleh ya. Aida kita boleh aja. Silakan monggo ya. Sukarelawan berperan. Ayo jadi. Ya. Kabur Bu. Oke, ini kabur. Kabur berarti menurut sendiri. Ditutup ya, dibuka. Terus sekarang kita jadi guru. Yang jadi gurunya siapa? Ya pemukul memang benar. Benar, oke. Benar mendapatkan posisi kontrol apa? Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Aida, sepatu kayak gitu kok dipakai? Nana pulang aja. Oh, sepatu kayak gitu kok masih dipakai? Suruh beliin Nana kamu sana loh. Aku sepatuku. Enggak, sepatu kayak gitu. Sepatu tuh kayak gini. Sepatu yang bagus tuh yang kayak gini ada talinya. Sepatumu tuh model apa kayak gitu? Ajak Kak. Bu Guru, Aida nangis Bu Guru. Ah, gitu aja mau pulang. Kamu tahu nggak yang dikatakan Tio itu masih wajar? Kamu juga tadi membalas sama-sama ngecek. Tapi dia duluan Bu. Tapi semuanya nggak harus diselesaikan dengan cara seperti ini. Kalau kamu pulang sampai rumah, nanti orang tuamu bakal menanyakan ke ibu, terus ibu yang salah. Enggak, kamu pulang jangan. Pulang. Pulang judulnya kan Strawberry itu. Aku lagi pasti kan dari itu kayaknya Strawberry. Ya dong. Nggak stop terus lah. Kalau kamu dikit-dikit pulang begitu, terus ngajarin teman-temannya jadi Ikut-ikutan berperilaku nggak baik. Itu salah atau tidak? Kalau seperti itu. Enggak, soalnya dia duluan kan saya enggak tadi enggak nonton. Sepatunya tuh jelek Bu. Kalau kamu berpikir seperti ini teman-teman. Jauh dulu. Kalau kamu berperilaku seperti ini teman-temanmu akan semakin senang melihat kamu. Jadi Bu,
betul. Tak lani tukang dandang ngono. Aslinya kan aku dipakai baik. Kalau kamu seperti itu terus, temanmu semakin senang meledek kamu dan terus-terusan akan diledek seperti itu. Sudah, sekarang kamu duduk dan renungi kesalahan kamu. Tepuk tangan. Sudah memperagakan posisi kontrol sampai membuat merasa. Terima kasih. Silakan refleksinya. Monggo Mbak Pio. Pas ya? Pas ya, cocok. Kalau jadi Pio mungkin ya itu kalau punya jiwa seperti itu memang mau komentar aja sebenarnya. Nah sebenarnya untuk komentar. Sebenarnya kalau kita berteman itu semakin akrab itu sebenarnya semakin pengen mengatakan diri ya, tapi mungkin aidanya itu terlalu sensitif. Nah jadinya kadang kalau didekati dengan pelan kok nggak bisa, kadang pengen ngakrabnya itu dengan ngejekkan seperti itu. Sebagai guru. Ya, kalau dari ranah sebagai guru, tindakan pembuat merasa bersalah ini menurut saya kurang cocok ya, karena di situ pasti siswa baik yang Aida ataupun Pio itu merasa guru tidak adil, gitu kan? Karena mereka berdua itu sama-sama merasa tindakannya itu benar, tapi tidak ada pembelaan atau tidak ada yang namanya guru itu mengerti bahwa saya itu korban atau seperti apa, jadi kurang benar. Terima kasih sebagai itu. Kalau saya juga termasuk anak yang tidak suka tidak suka terlalu banyak dikasih tahu. Mungkin untuk karakter seperti Aida itu butuh pendekatan yang lebih sabar, mungkin Nanti apa masalah bawaan? dia lebih membutuhkan pembelaan. Terima kasih. Tepuk tangan buat mereka kita yang luar biasa semuanya hebat. Nah, dari dua kasus yang sudah diperagakan dan dua peran posisi kontrol, kira-kira yang dapat kita simpulkan dari kelima posisi kontrol yang paling baik menurut Bapak Ibu adalah posisi sebagai manajer. Nah, itu menerapkan melalui pendekatan restitusi, yaitu menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya, segitiga restitusi itu seperti apa? Nah, ya. Di akhir nanti kita akan mempelajari segitiga restitusi. Namun sebelumnya kita akan belajar untuk menyusun keyakinan kelas atau sekolah, di mana peraturan sekolah melahirkan keyakinan kelas, keyakinan kelas yang sudah berjalan, menumbuhkan lingkungan positif. Ketika lingkungan sekolah sudah positif, maka akan tercipta budaya positif. Langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Sebelumnya, keyakinan kelas atau sekolah itu apa? Merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama, terlepas dari perbedaan, baik perbedaan jenis kelamin, suku bangsa, agama, atau ras. Kemudian keyakinan kelas atau sekolah akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri atau secara intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya dari sekedar mematuhi aturan. Langkah menyusun keyakinan kelas atau sekolah. Bapak Ibu, kita akan praktek langsung menyusun keyakinan
sekolah nih. Yang pertama adalah curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Bapak Ibu silakan menulis peraturan yang kira-kira ada yang diharapkan di sekolah kita. Satu saja. Bisa menggunakan kalimat positif maupun kalimat negatif bebas. Kemudian langkah kedua adalah mencatat semua masukan di papan yang bisa dilihat. Nanti setelah Bapak Ibu menulis silakan ditempelkan di papan yang kosong agar bisa dilihat oleh semuanya. Sekolah selesai, kita fokus ke sekolah. Monggo, silakan. Oke, disampaikan. Kemudian langkah selanjutnya setelah dicatat di depan atau yang bisa dilihat, langkah selanjutnya adalah mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Yang pertama, mengenakan seragam sekolah sesuai ketentuan. Ini sudah positif atau negatif? Sudah positif berarti tidak perlu kita ubah. Berdisiplin, berpenampilan rapi dan bersih. Positif ya. Anak laki-laki tidak boleh berambut gondrong. Ada kata-kata tidak boleh, berarti negatif, kita ubah menjadi positif. Bagaimana? Anak laki-laki Rambutnya berambut rapi. rambut Rapi. Sesuai kodratnya. selanjutnya menerapkan budaya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Positif. Tidak boleh memaksa pinjam sesuatu dengan teman. Negatif. Maka diubah menjadi Meminjam barang dengan meminjam dengan izin. Dengan izin terlebih. Datang ke sekolah tepat waktu dan menghormati guru dan seluruh warga sekolah. Peraturan yang diharapkan di sekolah itu saling menghormati ketika berpapasan, saling berjabat. Nah, baik di sini. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari 7 peraturan yang Bapak Ibu harapkan yang sudah ditulis di sini. Selanjutnya setelah diubah menjadi kalimat positif, kita tentukan keyakinannya atau nilai kebajikannya. Yang pertama, mengenakan seragam sekolah sesuai ketentuan. Ini nilai kebajikan yang ingin diraih itu apa? Disiplin. Disiplin. Berdisiplin, berpenampilan rapi dan bersih. Sama nih, disiplin. Ya. Ada bersih di sini. Rapi dan bersih. Apa? Menjaga kebersihan. Ini ada menjaga kebersihan. Kemudian anak laki-laki berambut rapi, terang,
keyakinan sekolah yang kita harapkan disiplin, kemudian kerapian, menjaga kebersihan, sopan santun, saling menghormati, saling menghargai. Ada 1, 2, 3, 7. Kira-kira dari ketujuh itu bisa diminimalisir lagi tidak? Karena keyakinan ini kalau bisa dibuat sedikit mungkin agar mudah diingat untuk anak, oleh anak dan seluruh warga. Disiplin dan kerapian bisa digabung. Disiplin. Mungkin kerapian dan kebersihan. Sopan santun, saling menghormati, saling menghargai. Jadi lahirlah 3 keyakinan sekolah: disiplin, rapi dan santun. rapi dan santun. Tepuk tangan buat takmir. Yang luar biasa. Oke, jadi kita sudah melahirkan 3 keyakinan sekolah: disiplin, rapi, dan santun. Terima kasih. Untuk yang terakhir, ini contoh keyakinan kelas 1 sekolah. Bapak Ibu guru di setiap kelas bisa membuatnya dengan berkolaborasi dengan peserta didik atau murid di kelasnya. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sudah digembor-gemborkan bahwa menghukum anak atau memberi konsekuensi itu tidak boleh dilakukan di sekolah. Nah, lalu solusinya apa ketika kita menghadapi peserta didik yang kurang disiplin? Nah, maka kita perlu menerapkannya dengan segitiga restitusi. Sebagaimana sudah kita pelajari yang tadi, restitusi itu memiliki beberapa ciri. Yang utama adalah untuk menumbuhkan keyakinan atau karakter peserta didik. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika anak itu sudah tidak bisa menguasai emosinya, marah, menangis, misalnya, maka kita tugasnya yang pertama adalah menenangkannya dulu. Ini termasuk menstabilkan identitas, memeluknya dulu, menenangkan dulu. Ya, kemarahannya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Contohnya adalah dengan menanyakan alasan mengapa Aida sampai ngamuk seperti itu. Kita tanyakan alasan. Kemudian yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, ketika Aida sudah mengutarakan alasannya dan kita memberi penguatan, lalu tanyakan apakah mengamuk di dalam kelas itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati. Mengganggu teman belajar itu melanggar keyakinan kelas atau tidak. Ketika anak sudah diajak membuat keyakinan kelas, maka dia akan menjawab iya melanggar. Lalu ditanyakan apa solusinya, apa yang harus kamu lakukan agar tidak lagi melanggar keyakinan kelas. Nah, itu nanti pertanyaan-pertanyaan itu untuk menggali dari dirinya sendiri, sehingga bukan kita yang kamu harusnya minta maaf kemudian nanti mengganti kursi itu yang rusak. Itu kan berasal dari guru ya. Tapi kita berusaha untuk memunculkan itu dari peserta didik itu sendiri. Nah, jadi kalau sudah memunculkan solusinya dengan bersama-sama dibantu guru, nah dia akan menemukan keyakinan nilai kebajikan yang ada pada diri. Demikian Bapak Ibu, sampai di sini masih ada keganjalan? Ya, terima kasih. Usai sudah diseminasi budaya positif hari ini, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru serta murid-murid kita tercinta. Semoga dengan diseminasi budaya positif
bisa memberi manfaat